Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini adalah hari pertama kita melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kalian masih ingat ibu enggak? Ibu siapa namanya? Baiklah, nama ibu Siti Yuliani. Ibu mengajar mata pelajaran IPS. Untuk hari ini kita akan belajar tentang interaksi antar ruang, ya. Coba kalian lihat. Pengertian ruang itu bisa diartikan sebagai tempat, ya, aktivitas manusia, hewan, tumbuhan yang ada di permukaan bumi, ya, itu dikatakan sebagai ruang. Nah, lalu kita akan cari pengertian dari kata interaksi. Interaksi itu adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh antara yang satu dengan yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tadi kan kita sudah bahas satu-satu ya, pengertian ruang apa, interaksi apa. Sekarang kita gabungkan, interaksi antar ruang adalah ruang-ruang yang saling ada keterkaitan, ya. Suatu ruang yang ada saling keterkaitannya. Nah, biasanya tiap-tiap ruang tersebut mempunyai potensi, ya, potensi masing-masing. Nah, di sini interaksi antar ruang itu bisa dikatakan suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan juga permasalahannya dan keterkaitannya. Nah, itu arti dari kata interaksi antar ruang. Nah, syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang itu ada 3. Yang pertama, saling melengkapi atau kita sebut dengan complementary, ya. Jadi di mana satu ruang, ya, atau dengan ruang yang lainnya itu saling membutuhkan. Nah, contohnya seperti ini. Daerah A menghasilkan komoditas sayur mayur. Daerah B menghasilkan komoditas hasil laut. Nah, itu saling melengkapi. Kondisinya saling melengkapi antara daerah A dengan daerah yang B. Nah, itu artinya apa tadi? Syarat-syarat interaksi sosial, interaksi antar ruang saling melengkapi atau complementary, ya. Nah, yang kedua, kesempatan antara intervening opportunity. Nah, kesempatan yang dimaksud ini adalah penawaran alternatif di mana sebuah ruang menawarkan pilihan yang lebih baik, ya. Misalkan ada 3 daerah. Yang satu komoditas sayur mayur A, satu komoditas sayur mayur B. Nah, satu komoditas sayur mayur juga C. Nah, ini saling melengkapi di sini. Tapi di sini dicari mana yang lebih baik, ya. Gitu. Yang ketiga, kemudahan transfer. Ya, atau kita bahasa lainnya transferability. Ya, itu diartikan bahwa sebagai keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan, ya, antara 3 daerah juga, ya. Nah, ini gambar-gambarnya, ya, pola-polanya. Nah, yang pertama itu saling melengkapi, complementary. Nih, lihat kamu gambarnya nih di sini. Yang kedua, kesempatan antara, intervening opportunity. Nah, ini gambarnya. Yang ketiga, kemudahan transferability. Nah, kamu bisa ngelihat di sini, ya, gambar-gambarnya nih. Ada 3 nih persyaratan terjadinya interaksi antar ruang. Nah, lalu selanjutnya bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama adalah bentuknya mobilitas penduduk.
Apa sih mobilitas penduduk? Mobilitas penduduk adalah bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang yang lainnya. Contohnya, urbanisasi, transmigrasi, irigasi. Irigasi. Bukan irigasi, tapi migrasi. Nah, ini artinya mobilitas penduduk di sini. Kayak urbanisasi, itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kalau imigrasi, perpindahan dari satu negara ke negara yang lainnya. Kalau transmigrasi, perpindahan penduduk dari provinsi satu ke provinsi yang lain. Nah, itu adalah bentuk interaksi antar ruang mobilitas penduduk. Yang kedua, komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan, visi misi, cita-cita ya. Baik yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Contohnya, kita melihat tayangan berita, melihat tayangan televisi, membaca buku. Nah, itu merupakan contoh dari komunikasi. Kalau kita melihat tayangan berita, berarti kan secara tidak langsung. Nah, kalau komunikasi secara langsung bagaimana? Ngobrol kamu dengan teman kamu. Kalau komunikasi tidak langsung, nah ini contohnya juga nih. Seperti video pembelajaran ini. Ya, dilakukan dari jarak jauh ya. Itu namanya komunikasi tidak langsung. Yang ketiga, transportasi, bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang. Nah, kalau transportasi itu perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Misalkan pengangkutan barang ya, perdagangan. Nah, contohnya sebenarnya dekat dengan kita, apalagi kita tinggal di wilayah Tanjung Priuk, dekat pelabuhan. Nah, itu kan di situ terjadi interaksi ya, perpindahan barang. Bisa jadi dari antar pulau, antar negara. Nah, di pelabuhan tuh seperti itu ya. Ekspor impor. Nah, itu adalah bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Nah, mari kita bahas lagi. Tadi interaksi antar ruang ada berapa? Bentuk-bentuknya ada 3 ya. Mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi. Nah, baiklah anak-anak, mungkin hari ini kita hanya membahas materi ruang dan interaksi antar ruang. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, itu kesimpulannya seperti itu. Pengertian dari interaksi antar ruang. Diulang lagi ya. Interaksi antar ruang yaitu pergerakan orang, barang, atau informasi dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Syarat-syarat interaksi antar ruang: saling melengkapi, kesempatan antara, dan kemudahan transfer. Lalu poin yang ketiga, bentuk-bentuk interaksi antar ruang, mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi. Baiklah, anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kalian melihat video pembelajaran hari ini, tugas kalian adalah merangkum apa materi yang disampaikan pada hari ini, ya. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.